Saudara, dua bom meledak di dekat Bandara Internasional Hamid Karzai, Kabul, Afghanistan. 60 warga sipil dan 12 tentara Amerika Serikat dilaporkan tewas akibat ledakan ini. Dua bom yang meledak di sekitar bandara pada Kamis waktu Kabul adalah aksi bom bunuh diri. Bom pertama meledak di dekat gerbang bandara dan satu bom lagi meledak di dekat sebuah hotel tak jauh dari bandara. Selain menewaskan 72 orang, aksi bom bunuh diri ini juga melukai sekitar 140 orang. Kelompok teroris ISIS menyebut sebagai pelaku aksi bom bunuh diri yang menargetkan orang yang bekerja sama dengan Amerika Serikat. Sekitar 1 jam sebelum dua bom meledak di Kabul, massa berlarian saat dihalau Taliban dengan tembakan senapan ke udara. Mereka adalah warga Afghanistan yang hendak pergi ke luar negeri setelah Taliban kembali menguasai negara mereka. Dua bom meledak di tengah penertiban terjadi dan menewaskan 72 orang. Kelompok teroris ISIS di Afghanistan mengaku aksi bom bunuh diri dilakukan dua anggota mereka. Kelompok teroris ini menyebarkan foto pelaku bom bunuh diri yang menyasar orang-orang yang bekerja sama dengan Amerika Serikat. Kelompok teroris yang dikenal sebagai ISIS cabang Khorasan memerangi Amerika Serikat dan Taliban yang dituding sebagai pengkhianat di Afghanistan. Sementara itu, di sela kunjungan kerjanya ke Qatar, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi bertemu dengan perwakilan Taliban di Doha. Di akun Twitternya, Menteri Luar Negeri menulis sejumlah pesan yang disampaikan ke Taliban, yakni pemerintah Afghanistan yang inklusif, penghormatan terhadap hak perempuan, dan memastikan Afghanistan tidak menjadi tempat tumbuhnya kelompok teroris. Kondisi terkini setelah aksi bom bunuh diri yang menewaskan 72 orang di Kabul, Afghanistan, kita tanyakan langsung pada wartawan senior harian Kompas di Timur Tengah, Mustafa Abdurrahman. Selamat sore waktu Indonesia, Mas Mustafa. Selamat sore. Baik, Mas Mustafa, bagaimana saat ini kondisi keamanan di Kabul, Afghanistan setelah aksi bom bunuh diri dilakukan oleh kelompok teroris ISIS? Ya, kan model serangan tadi malam itu adalah model serangan bunuh diri. Artinya model serangan hit and run, pukul dan lari. Jadi begitu dia berhasil melakukan serangan besar dengan cara bunuh diri tadi malam itu, yang membawa korban cukup besar, ya itu langsung ya dari pihak ISIS ya, tidak ada sesuatu yang dampak pada mereka, karena memang mereka tuh hanya mengirim orang untuk melakukan serang. Memang setelah itu segera terjadi semacam kekacauan, dan saya lihat lewat live televisi di sini itu memang ada tembakan-tembakan, dan saya kira itu ada tembakan yang dilepaskan oleh pasukan Amerika yang ada di dalam Bandara Internasional Kabul, begitu juga dilepaskan oleh pasukan Taliban yang berada di area di luar area Bandara Internasional Kabul itu, karena mungkin kepanikan. Tapi setelah itu terjadi ketenangan kembali, dan hari ini yang menurut berita sudah normal lagi proses evakuasi warga asing dan warga Afghanistan dari Bandara Internasional Kabul ke negara-negara lain. Bahkan sekarang mulai dilakukan proses percepatan evakuasi tersebut karena dikhawatirkan akan terjadi serangan lanjutan dari ISIS ini. Baik, jadi peringatan kepada warga untuk menjauh dari Bandara Kabul sudah dicabut, Mas Mustafa? Sampai sekarang belum dicabut. Jadi pihak Amerika ya maupun pihak Taliban menganjurkan warga untuk tidak berbondong-bondong ke Bandara Internasional Kabul, karena kasus pengeboman tadi malam ya
Hanya masalah proses evakuasi itu tetap dilakukan dengan cara yang lebih teratur, dengan cara melalui mekanisme yang lebih baik, ya, dari pengiriman warga dari pusat Kabul ke Bandara Internasional Kabul itu diatur sedemikian rupa supaya tidak dimanfaatkan oleh ISIS untuk melakukan serangan kembali. Nah, Kan ISIS ini kan memanfaatkan kekacauan yang terjadi di Bandara Internasional Kabul dan sekitarnya selama beberapa hari terakhir ini, dan sekaligus menurut ISIS mungkin ya ISIS berpikir bahwa ini adalah kesempatan terbaik untuk melakukan serangan terhadap musuh yang dianggap musuh besar mereka, yakni Amerika sekaligus sama Taliban. baik. Jadi potensi serangan ISIS Khorasan ini masih tinggi di Afghanistan saat ini, Ya, Mas Mustafa. tentu harus waspada karena ternyata ISIS walaupun sudah dianggap sel-sel tidur, ternyata dia mampu melakukan serangan yang mematikan seperti tadi malam, ya. Menurut laporan PBB sendiri, ISIS ini sudah melakukan 77 serangan yang cukup mematikan selama 4 bulan pertama tahun 2021 ini. Ini lebih besar 21 kali dibanding serangan ISIS yang dilakukan dalam periode yang sama pada tahun 2020. Ini menunjukkan bahwa ISIS di Afghanistan atau ISIS di Asia Tenggara ini adalah masih berbahaya, masih punya potensi untuk mampu melakukan serangan yang mematikan. Kalau di Afghanistan sendiri bagaimana eksistensi dari ISIS ini? Terlebih profil soal ISIS Khorasan seperti apa, Mas Mustafa? Ya, ISIS Khorasan ini, nama Khorasan itu adalah nama yang sekarang meliputi Afghanistan, sebagian Pakistan, sebagian Iran, sebagian negara di Asia Tengah seperti Uzbekistan dan Tajikistan. ISIS Khorasan ini didirikan pada akhir tahun 2014 bersamaan dengan deklarasinya ISIS oleh Abu Bakar al-Baghdadi, yaitu pendiri dan pemimpinnya di kota Mosul pada bulan Juni 2014. Maka pada akhir 2014 ISIS Khorasan ini juga dideklarasikan pada awal tahun 2015. ISIS yang berpusat di Irak mengakui ISIS Khorasan itu adalah sebagai cabangnya. Pada waktu itu ISIS Khorasan itu didirikan dan sekaligus dipimpin oleh Hafidz Said Khan yang tewas pada tahun 2016 oleh serangan pesawat tanpa awak Amerika. Dan sekarang ISIS Khorasan dipimpin oleh Shihab Mujahid. Dan ISIS Khan diperkirakan mempunyai anggota sekitar 1.800 sampai 2.000 anggota yang berasal dari Taliban Pakistan dan juga Taliban Pakistan yang beraliran sangat radikal yang tidak puas dengan pimpin Taliban saat ini. Baik, Mas Mustafa, yang juga jadi sorotan Menlu Bu Retno ke Doha Qatar bertemu dengan Taliban. Apa saja informasi yang Anda peroleh dari sana, Mas Mustafa? Saya tidak mendapat berita ya tentang kunjungan Menlu ke Qatar, tapi menurut pandangan saya kunjungan Menlu Indonesia ke Qatar itu adalah sebuah langkah yang tepat ya, untuk melakukan komunikasi atau membangun akses lobby langsung ke Taliban. Walaupun bagaimana suka atau tidak suka, kita harus menerima fakta bahwa Taliban ini sudah berkuasa kembali, merupakan penguasa tunggal di Afghanistan. Jadi kalau kita ingin punya pengaruh, ingin melihat Afghanistan lebih baik, memang satu-satunya harus melewati Taliban, harus melakukan komunikasi dan Taliban. Ya. Baik, terima kasih Mustafa Abdurrahman, wartawan senior harian Kompas di Timur Tengah, yang telah menyampaikan bagaimana kondisi terkini di Afghanistan terutama. Terima kasih Mustafa, sehat selalu dari sana.